saya pikir bahwa ya saya harus mendoakan itu, karena itu bukan hal yang pernikahan, pasangan hidup itu bukan hal yang hanya 1-2 tahun terus tidak cocok dan oke, bye, seperti. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya senang hari ini karena saya bisa ngevlog di saya punya taman ini. Duduk di samping bunga ini, teman-teman. Ini bunga ini dia wanginya sangat kuat, jadi tercium sekali bau mawar di sini. Oke, teman-teman, jadi saya memang rencana saya mau share beberapa hal mengenai cinta. Tapi saya pikir kira-kira apa ya yang awal untuk masuk ke arah situ, dan saya teringat dulu waktu saya kuliah, saya baca ada satu buku itu judulnya Kerinduan Hati. Nah, makanya saya tulis saya punya vlog ini judulnya Kerinduan Hati lah ya. Jadi saya dikenalkan buku itu dari sahabat baik saya. Dia sekarang pendeta di Manokwari, Nona Lesnusa. Jadi kami dua lah yang baca buku itu. Nah, itu dia menceritakan tentang seorang perempuan Jepang Amerika. Dia orang Jepang, tetapi orang tuanya imigrasi ke Amerika, sehingga mereka tinggallah di Amerika seperti itu. Jadi mereka pindah ke sana, kurang lebih dia mungkin masih usia anak-anak. Jadi mereka katakan bahwa dia itu Jepang Amerika seperti itu ya, teman-teman. Jadi dikisahkan bahwa sewaktu dia kecil, tentu orang Jepang mereka mempunyai keyakinan tersendiri lah ya, tetapi dia karena tinggal di satu tempat. Kalau saya tidak salah, ini buku ini saya sudah lama sekali saya baca, dan saya tidak baca untuk beberapa tahun ini. Tapi yang saya ingat itu mereka tinggal di satu tempat itu, mereka bilang seperti perkampungan, seperti itu, teman-teman. Jadi di tempat itu ada setiap hari Minggu itu ada seperti sekolah minggu lah kita bilang lah ya, dan semua anak-anak di camp itu, di perkampungan atau ya village, desa atau seperti itulah, mereka dikumpulkan bersama-sama dan mereka mendengarkan cerita ya, dalam hal ini tentang kekristenan. Untuk anak-anak diajar bagaimana itu kasih dan sebagainya. Nah, Patsy ini dia jatuh cinta dengan pengajaran itu, dan dia benar-benar tumbuh dalam satu iman yang kuat, satu kepercayaan yang tinggi bahwa Tuhan sanggup menolong dia, dan dia benar-benar jatuh cinta untuk itu ya. Jadi dia punya hubungan yang khusus pribadi dengan Tuhan, dan sampai suatu saat dia berdoa untuk pasangan hidupnya. Ini minta maaf, ini saya punya anak Alicia. Nah, jadi sampai suatu saat dia berdoa tentang pasangan hidupnya. Mungkin karena saat itu dia berada dalam situasi keluarganya seorang orang Jepang dengan kepercayaan yang lain, yang dari sekarang, yang apa yang dia miliki sekarang, sehingga dia bergumul untuk hal itu. Jadi teman-teman, sebenarnya ini
bukan untuk mengajak seseorang untuk suatu keyakinan, tapi yang saya mau share di sini, kita semua maksudnya punya keyakinan adalah ya. Jadi seperti Patsi Oda ini, dia kuat dengan apa yang dia miliki, dan dengan cara seperti itulah dia berdoa. Jadi kita pun juga dengan berbagai keyakinan yang kita miliki, kita bisa mengimani itu dan berdoa, dan itu yang dilakukan oleh Patsi Oda. Namanya Patsi, tapi Oda itu bukan marganya, Oda itu marga suaminya. Nah teman-teman, ketika dia harus untuk mungkin usia untuk menikah, dan orang tuanya menjodohkan dia dengan sesama orang Jepang, dia mulai bergumul di situ. Bahwa dia bilang, saya mau dia seorang yang punya satu iman dengan saya, seperti itu ya, punya satu iman dengan saya. Dan disitulah dia sampai pada titik di mana dia mengambil keputusan untuk membuat leads, atau membuat membuat catatan kriteria ya, inilah kata-kata yang tepat nih, saya beginilah ya. Jadi dia sampai pada satu titik di mana dia memutuskan untuk membuat kriteria, dan disitulah dia mulai buat dari urutan pertama sampai yang terakhir lah ya. Jadi satu yang saya ingat kriterianya itu ialah dia minta untuk yang suka masakan Jepang, pasangan hidupnya nanti yang dia minta itu suka makan masakan Jepang, dan yang satunya lagi mempunyai marga yang pendek. Jadi itu dia punya kriteria. Yang lain-lainnya banyak, tetapi yang saya ingat itu dua hal itu. Nah kemudian kertas yang dia buat list itu, dia membuat kriteria itu, dia simpan di satu tempat tersendiri lah ya teman-teman. Jadi dan itu semua berjalan seperti biasa, dan suatu saat, pokoknya ini teman-teman, ini cerita panjang ya. Mungkin saran saya hanya cerita seperti ini, tapi teman-teman harus membaca buku itu, terutama untuk yang bergumul untuk pasangan hidup lah ya. Jadi singkat kata, dia bertemu dengan seorang lelaki Jepang Amerika yang mempunyai marga pendek dan suka masakan Jepang. Terus itu melalui suatu pergumulan yang sangat panjang. Cerita itu sangat panjang, tapi akhirnya dia kembali setelah, kalau saya tidak salah, sebelum menikah atau setelah menikah, dia kembali mencoba mencari catatan yang pernah dia buat, itu leads, kriteria yang dia buat, dan dia cek semuanya, ternyata apa yang dia minta itu yang Tuhan berikan. Nah, tetapi di sini yang saya mau tekankan teman-teman, dia benar-benar teguh dengan apa yang dia imani. Maksudnya begini teman-teman, dia meminta dan dia percaya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dia benar-benar tolak, karena memang imannya sangat kuat bahwa Tuhan akan memberikan saya seperti ini. Jadi kalau yang tidak tepat, tidak pas, itu bukan. Jadi saya harus tegas untuk mengatakan tidak, seperti itu. Jadi itu menjadi satu hal yang saya punya teman waktu itu, kami baca dan kami bilang, aduh kami pingin sekali seperti dia, kami mau mendoakan juga pasangan hidup kami kan. Jadi kami punya latar belakang dengan kegagalan itu ada, tapi saat itu mungkin karena masih kuliah ya, itu sekitar tahun 2000 mungkin atau 99 yang saya punya teman mulai berdoa itu, mungkin karena kami belum terlalu memikirkan itu karena kami masih sangat muda. Jadi senang membaca ceritanya dan mencoba-coba untuk membuat kriteria, tapi saya pribadi belum terlalu memikirkan itu.
Tapi adalah kriteria yang saya buat ya. Waktu itu tuh saya dan saya teman kami suka menari ya. Kami suka menari, jadi kalau ceritanya saya ketawa. Jadi kami mau, bukan kami mau, maksudnya ya dia dan saya juga lah ya. Mungkin berbeda, tapi yang saya ingin waktu itu saya punya pasangan hidup yang bisa main piano. Dan saya lupa dengan kriteria yang lain, tapi berjalan dengan waktu, usia juga bertambah dan kisah cinta juga terombang-ambing, tidak pasti, dan saat itulah saya teringat untuk kembali mendoakan kembali kepada cerita Patsi Oda ini, dan saya bilang saya belajar dari Ibu Patsi ini bagaimana dia bergumul, bagaimana dia beriman, bagaimana dia kuat, dan bagaimana dia percaya, mendoakan, dan yakin bahwa Tuhan mendengar doanya. Tetapi itu memang betul-betul membutuhkan suatu tekad yang kuat, tekad yang bulat, yang benar-benar tegas untuk katakan, oh, ini tidak sesuai dengan saya, walaupun kelihatannya itu baik, tapi disitulah iman kita lah ya. Buat saya pribadi, disitulah saya benar-benar katakan bahwa oh tidak, saya percaya sama Tuhan, dan yang saya minta itu seperti ini. Kalau dia orang tidak seperti ini, berarti dia bukan seperti itu, teman-teman. Jadi itu yang saya kembali doakan ketika saya sudah kerja, dan waktu itu saya di Medan lah ya, teman-teman. Saya kerja di Medan, dan saya mencoba untuk membuat kriteria, karena mengingat cerita itu, membaca ulang kembali buku itu, dan membuatlah kriteria ya, coba-coba untuk buat kriteria, dan mencoba untuk mendoakan, bukan mencoba, tapi saya mendoakan benar. Dan teman-teman, saya sungguh-sungguh mendoakan. Mungkin karena usia ya, jadi saya benar-benar serius untuk itu. Tapi mungkin juga karena saya pikir bahwa ya saya harus mendoakan itu, karena itu bukan hal yang pernikahan, pasangan hidup itu bukan hal yang hanya 1-2 tahun terus tidak cocok dan oke, bye, seperti itu ya. Jadi saya pikir tidak, saya harus mendoakan. Jadi berangkat dari semua kegagalan yang ada, yang pernah ada lah ya, saya belajar untuk bagaimana, seperti apa yang saya mau, dan bagaimana maksudnya ya, orang seperti apa yang saya mau, dan saya benar-benar mengatur waktu untuk berdoa untuk itu ya, teman-teman. Jadi saat itu saya ingat setiap 6 jam, dari jam 6 pagi jam 12 siang itu saya di kantor. Ini teman-teman kantor kalau dengarin nanti mereka ketawa, karena saat saya berdoa di kantor itu, pada saat saya mau berdoa untuk ini, kalau misalnya kami kan kantornya hanya sekat-sekat kan, maksudnya bisa saja saya diam, tetapi kadang-kadang saya ingin untuk untuk berdiam diri dan berdoa. Itu kadang-kadang saya masuk ke toilet dan saya berdoa di situ. Jadi itulah ceritanya. Tapi setiap waktu jam 12, jam 6 sore, jam 12 malam, jam 6 pagi itu saya berdoa untuk pasangan hidup. Dan saat itu saya bertemu dengan Nona ya. Dan saat itu saat saya bergumul, saat saya berdoa, saat saya melakukan, maksudnya saat saya benar-benar melakukan satu hal yang kalau menurut saya itu berat lah ya, tetapi karena iman yang kuat, saya untuk katakan tidak dan ya itu pasti ya. Jadi teman-teman, saya
em, saya tidak takut waktu itu untuk katakan tidak untuk beberapa orang lah ya, karena mereka tidak sesuai dengan apa yang saya doakan dan tidak ada damai sejahtera di situ. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi saya bukan, oh ya, saya juga buat kriteria, tetapi untuk pembahasan kriteria ini nanti saya ngomong di yang vlog saya berikutnya lah ya, karena ini saya lihat waktunya sudah hampir 15 menit. Jadi itu yang saya mau cerita teman-teman. Buku itulah yang mendorong saya untuk berdoa, untuk bergumul, untuk menyatakan kerinduan hati saya kepada Tuhan, apa yang saya ingin, dan saya benar-benar beriman untuk itu. Mungkin adik-adik yang bergumul pasangan hidup atau kakak-kakak ya, teman-teman semua yang nonton vlog ini yang bergumul untuk pasangan hidup, dengan iman masing-masing lah ya, kita boleh melakukan itu. Dan mungkin bisa baca buku itu juga, buku Patsy Oda, Kerinduan Hati. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nanti ada 2 adik yang saya akan berbicara dengan mereka. So tetap dicek-cek saya punya vlog. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan aktifkan tombol notifikasi agar waktu saya men-share vlog saya yang berikutnya teman-teman tidak ketinggalan. So sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya, Carol. Have a nice day and God bless you. Bye.